Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membacakan poin ketiga mengenai budaya hukum untuk memenuhi tugas UTS antropologi. Berikut ini adalah nama-nama anggota kami. Bisa kita lihat di sini dari mind maps bahwa budaya terdiri dari pengertian, ciri-ciri, unsur, dan fungsi yang akan dibacakan oleh Arila. Untuk Arila dipersilahkan. Baik, pengertian budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sesepuh kelompok tersebut. Ciri-ciri budaya yaitu bersifat dinamis, artinya suatu sistem yang berubah sepanjang waktu, bersifat selektif yang artinya mencerminkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas, dan memiliki unsur budaya yang saling berkaitan. Fungsi budaya yaitu sebagai batas, identitas, komitmen, stabilitas, dan pembentuk sikap dan perilaku. Unsur-unsur budaya yaitu ada perilaku-perilaku tertentu, gaya berpakaian, kebiasaan-kebiasaan, dan adat istiadat. Baik, selanjutnya pengertian, ciri-ciri, dan unsur, serta fungsi dari hukum akan dijelaskan oleh Aksam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum adalah sebuah peraturan sifatnya mengikat dan terdapat sanksi apabila dilanggar. Unsur hukum mengatur masyarakat dibuat oleh yang berwenang, sifatnya memaksa terdapat sanksi. Ciri-ciri hukum itu isinya larangan atau perintah atau larangan yang harus ditaati. Fungsi hukum alat untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan keadaan yang adil. Dengan adanya hukum kita menjadi tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agil. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Budaya hukum dibagi dua, budaya hukum nasional dan populer. Budaya hukum nasional menurut Mikel berpandangan bahwa suatu budaya hukum memerlukan suatu kelompok yang relatif homogen dan salah satu metode penentu homogenitas ialah negara bangsa. Perbedaan antara suatu budaya hukum nasional dengan budaya hukum nasional lainnya yang biasanya menjadi kajian dalam perbandingan hukum. Budaya hukum populer. Tulisan Lawrence Friedman pada tahun 1989 berjudul Lawyers and Popular Culture memperluas konsepsi budaya hukum. Budaya hukum dimaknai sebagai opini terkait hukum, sementara budaya populer dimaknai sebagai opini yang dibentuk oleh massa, norma, dan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu kelompok orang. Budaya hukum populer sebagai gagasan yang dicetus oleh Friedman merupakan persinggungan antara budaya hukum dengan budaya populer dan dimaknai sebagai opini yang dibentuk oleh massa, norma, dan nilai-nilai terkait hukum dan orang-orang hukum. Namun hal yang perlu diperhatikan terkait tulisan Friedman ialah konteks penerbitannya, yakni ketika hukum dipertanyakan statusnya, apakah ia adalah sebuah cabang ilmu ataukah hanya sebuah pilihan karir, sehingga apa itu hukum tidak perlu dikaji secara lebih mendalam. Ada pengaburan antara apa itu budaya populer dan apa itu budaya hukum kala itu, terutama dalam depiksi hukum oleh budaya populer. Terima kasih. Materi selanjutnya dibacakan oleh Amanda. Di sini akan saya jelaskan mengenai peran budaya hukum. Peran budaya hukum untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional. Tipe-tipe budaya hukum di sini dapat dikelompokkan dalam 3 wujud perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, budaya parokial. Pada masyarakat parokial, cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas. Tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat ini masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri.
Kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya, jika sifat pemimpinnya altruis, maka masyarakatnya akan mendapatkan perhatian, karena ia utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukumnya sendiri, dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain. Yang kedua, ada budaya subjek. Dalam masyarakat budaya subjek ini, cara berpikir anggota masyarakatnya sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak. Walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini menganggap dirinya tidak berdaya, mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum. Norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Yang ketiga, ada budaya partisipan. Pada masyarakat budaya partisipan ini, cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan. Serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum, di sini masyarakatnya sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum. Ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum, baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya terdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dari atas ke bawah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kelompok kami ada salah kata dan kurang penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.